Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Mario Marzuk dari jurusan Agroteknologi 2019 Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai imbibisi pada kacang tanah. Sebelum kita melakukan praktikumnya, teman-teman semua harus mengetahui tentang definisi, syaratnya, dan juga alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Oleh karena itu, teman-teman semua harus melihat video ini dari awal sampai akhir agar benar-benar mengerti. Baiklah, mari kita mulai video pembahasannya. Imbibisi pada kacang tanah. Apakah imbibisi itu? Imbibisi adalah proses penyerapan air ke dalam sel-sel imbiban atau biji yang berkecambah. Misalnya adalah pada kacang tanah dan kacang hijau. Syarat terjadinya imbibisi adalah adanya tarik-menarik secara spesifik di antara air dengan benih, adanya perbedaan di antara benih bersama larutan, benih memiliki partikel koloid, benih kering mempunyai kandungan yang rendah. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kacang tanah, wadah air, penggaris, dan spidol. Langkah kerja. Pertama-tama, kita ukur dulu ketinggian wadah air. Oh iya, sebelumnya kita isi dulu wadah air dengan air pastinya dengan ukuran setengah cup air tersebut. Di situ saya memasukkan air setinggi 5,2 cm. Nah, kita ukurlah ketinggian air sebelum kita masukkan dengan kacang. Lalu setelah itu kita masukkan kacang tanah seberat 50 gram ke dalam masing-masing wadah air tersebut. Setelah itu, kita ukur kembali ketinggian wadah air pada aqua cup. Agar lebih mudah dalam melakukan pengukuran, lebih baik kita menandakan dengan spidol agar pengukurannya menjadi lebih akurat. Setelah melakukan pengukuran, kita diamkan kacang tanah yang berada dalam wadah ini selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita ukur kembali ketinggian air pada wadahnya. Langkah selanjutnya, kita harus mengeluarkan kacang tanah dari dalam wadah. Keluarkan tanpa harus mengeluarkan airnya ya teman-teman. Yang kita keluarkan hanya kacang tanahnya saja.
Setelah mengeluarkan kacang tanah, langkah selanjutnya adalah mengukur ketinggian air kembali. Hal ini kita lakukan untuk membuktikan apakah terjadinya proses imbibisi atau tidak. Hasil pengamatan. Setelah kita melakukan percobaan, didapatkan hasil bahwa ketinggian air setelah kacang dikeluarkan itu lebih rendah dibandingkan ketinggian air sebelum diisi kacang. Maka telah terjadi proses imbibisi pada kacang tanah. Selanjutnya ialah pembahasan. Menurut Suradinata, imbibisi adalah penyerapan air absorpsi oleh benda-benda yang padat atau agak padat karena benda-benda itu mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid. Mengapa air bisa masuk ke dalam kacang? Menurut Anwar, semakin tinggi suatu konsentrasi larutan, maka kemampuan biji untuk menyerap suatu larutan akan semakin besar, sehingga air akan semakin cepat bergerak ke dalam biji dikarenakan konsentrasi potensial air larutan dalam biji rendah dibandingkan dengan potensial air larutan tersebut. Faktor yang mempengaruhi proses imbibisi menurut Kamil pada tahun 1987 ialah permeabilitas kulit, konsentrasi air, tekanan hidrostatik, permukaan biji yang kontak dengan air, spesies dan varietas, tingkat kemasukan, komposisi kimia, dan umur. Kesimpulan dari praktikum ini adalah telah terjadi imbibisi pada kacang tanah ditandai dengan bertambahnya ukuran dan berat pada kacang tanah, serta berkurangnya kapasitas air sekitar 0,6 cm. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu ya teman-teman. Bye-bye.